Halo teman-teman, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Das Teknik Servis Radiator. Kali ini kita akan coba untuk membuat video tentang cara pengelasan kuningan, juga cara pengelasan tembaga teman-teman, ya berbahan tembaga teman-teman. Jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari dua media tersebut, ya. Ini sudah kita ambil teman-teman, ya teman-teman perhatikan ya. Ini adalah bahan kuningan teman-teman. Ini nanti akan kita praktekkan teman-teman, cara ngelasnya teman-teman ya. Dimana suhu ataupun tekanan apinya teman-teman ya, biar teman-teman paham dan memudahkan kita untuk mengerjakan ataupun pengelasan berbahan kuningan teman-teman ya. Ya ini yang kuningan teman-teman ya, ini jelas teman-teman udah bisa lihat ya. Ini yang kuningan, dan yang satunya teman-teman ini bahan tembaga teman-teman ya. Ya ini bahan tembaga. Jadi nanti ini juga kita coba kita las ke bahan kuningan. Jadi nanti ada dua media ya yang akan kita coba nanti ya. Ya dua media, baik itu yang kuningan ataupun yang tembaga teman-teman ya. Jadi ini nanti akan kita coba las ke dua media teman-teman ya. Yang pertama medianya adalah kuningan teman-teman. Di sini kita praktekkan teman-teman, karena di sini ini jelas tebal teman-teman ya. Ini jelas tebal karena ini adalah bekas pintil ban dalam mobil teman-teman ya. Pintil ban dalam mobil. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini bisa lihat bahwa media ini tebal teman-teman ya. Media ini tebal. Jadi bagaimana kita bisa memudahkan untuk mengerjakannya dengan berbahan kuningan teman-teman ya, dengan berbahan kuningan teman-teman. Karena di sini jelas jika kita mengelas pintil seperti ini, karena sering kita dapatkan konsumen meminta untuk kita menyambung ya, menyambung. Jadi kita las harus dengan pakai kuningan teman-teman ya, karena kita nggak mungkin mengelas pakai tembaga teman-teman. Kenapa? Maka dari itu nanti akan kita jelaskan sifat-sifatnya. Oke. Jadi yang pertama kita jelaskan sifat-sifatnya kuningan teman-teman. Kita jelaskan sifat kuningan ini. Kuningan ini lebih keras daripada tembaga teman-teman ya. Lebih keras daripada tembaga. Dan juga nanti pada saat kita pengelasan ini yang pasti suhu apinya tuh teman-teman agak lebih tinggi teman-teman ya, lebih tinggi, lebih tajam daripada kita pengelasan tembaga teman-teman. Jadi kekuatan teman-teman ini lebih kuat daripada tembaga teman-teman ya. Jadi kuningan itu diperuntukkan untuk menyambung ataupun pengelasan media-media yang berbahan tebal teman-teman, berbahan tebal ataupun yang memiliki beban. Jadi kalau kita las ke media yang tipis teman-teman ya, rasanya kita yang pertama cara pengelasannya memang agak sedikit susah, karena takut kita media yang kita las tadi itu terlalu tinggi apinya untuk meleburkan kuningan ini teman-teman ya. Nah tapi ternyata media yang kita las tadi itu tuh dia nggak mampu teman-teman menahan suhu panas yang sesuai dengan permintaan kawat kuningan ini teman-teman ya. Jadi alhasil media yang kita las tadi kalah teman-teman ya. Makanya di sini kita rekomendasikan apabila pengelasan untuk berbahan tebal, kita rekomendasikan teman-teman harus memakai kuningan teman-teman ya. Ya. Jadi jika kita memakai ataupun mengelas media yang tipis, baik itu besi ataupun kuningan teman-teman ya, ataupun kuningan, ini kita rekomendasikan untuk pakai tembaga teman-teman ya, pakai tembaga ya. Jadi sifat tembaga tadi sudah kita jelaskan sifat kuningan ya. Sifat tembaga teman-temannya ini lebih lembut ya, lebih lembut sedikit di atas timah ya teman-teman ya, sedikit di atas timah ataupun kayak perak teman-teman ya. Ya
perak lah ya, sejenis perak lah teman-teman ya. Tapi ini bukan perak, tapi ini tembaga teman-teman ya. Tapi kekuatannya itu tuh hampir sama dengan perak teman-teman. Jadi jelas apabila kita laskan dengan media yang lebih tebal, secara otomatis media yang tebal tadi ini takut tidak mampu menahan beban teman-teman ya. Takut tidak mampu menahan beban apabila media tersebut kita peruntukkan untuk menahan beban. Jadi karena ini sedikit lebih lembut teman-teman ya, sedikit lebih lembut dibandingkan daripada kawat kuningan teman-teman. Jadi untuk pengelasan yang tebal secara otomatis kita harus menggunakan las kuningan, dan untuk pengelasan yang tipis kita harus menggunakan tembaga teman-teman, kawat tembaga. Nah, jadi inilah perbedaan dari dua kawat tersebut teman-teman. Nah, kita harus bisa mengetahui sifat-sifatnya teman-teman, baik itu dalam kekuatan, kualitas, ataupun dalam pengelasan teman-teman. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara pengelasan tembaga dengan bagaimana cara pengelasan kuningan teman-teman. Oke, tonton terus video kita, jangan sampai di skip teman-teman, biar teman-teman paham ya. Peralatan yang kita pakai teman-teman sangat sederhana teman-teman, hanya LPG dengan oksigen teman-teman ya. Tapi kita memakai stang karbit teman-teman ya. Jadi cukup kita pintar-pintar mengatur suhunya teman-teman, agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal teman-teman. Oke, tetap di channel kita teman-teman ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara pengelasan ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita udah siapkan ya. Kita sudah siapkan apa yang mau kita las tadi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman ya. Ini kita akan coba mengelas antara menyambung pintil ya teman-teman ya. Ini jelas ya. Ya, yang pertama kita harus lakukan teman-teman ya. Yang pertama kita harus lakukan, ini harus kita gerinda ya sudutnya teman-teman ya, agar kuningan nanti ya, ini kita praktekkan untuk kuningan ya teman-teman, agar bahan kuningan nanti bisa mengikat ya, mengikat lebih tebal nanti ya. Jadi ini harus kita kikis pinggirannya teman-teman ya, pinggirannya seperti di sini juga ya, kita harus kikis pinggirannya teman-teman. Yang kedua, kita ambil besi ataupun paku yang sesuai dengan besarnya lubang teman-teman ya. Fungsinya ini teman-temannya agar bahan kuningan tersebut nanti tidak meleleh ke dalam, dapat menyumbat lubang tersebut teman-teman ya. Jadi fungsi pintil ini teman-temannya, dia harus ada angin ya, ada lubang ya di sini ya. Apabila dia buntu, maka pintil ini nggak bisa kita gunakan lagi teman-teman ya. Oke, kita langsung ke prakteknya teman-teman ya. Pertama kita masukkan teman-teman ya, kita luruskan, kita senterkan, kita samakan teman-teman. Setelah itu baru kita las teman-teman ya. Oke, kita dudukkan dulu kamera teman-teman ya. Kita mantapkan dulu biar kita tahu. Jadi kita harus mengatur apinya dulu teman-teman ya. Kita harus mengatur apinya. Kita bakar. Ya, kita hidupkan dulu teman-teman ya. Kita hidupkan dulu. Tadi belum kita buka oksigen dengan gasnya teman-teman ya. Ya, kita sesuaikan dulu teman-teman ya apinya teman-teman ya. Kita sesuaikan. Untuk pengelasan kuningan kita harus membutuhkan sedikit agak lebih tajam teman-teman ya, sedikit agak lebih tajam teman-teman ya. Jadi ingat, jika kita mengelas kuningan kita membutuhkan api sedikit lebih tajam. Jadi, dan pada saat pengelasan kita harus bisa mengatur bagaimana tingkat kepanasannya teman-teman, agar bahan yang kita las tersebut tidak mengalami terlalu panas ataupun meleleh teman-teman ya. Ya, yang kedua teman-teman ya, jelas teman-teman udah tahu juga ya, harus memakai pijar ya teman-teman ya, bubuk ataupun untuk las kuningan ya, pijar kuningan teman-teman. Jadi pertama kita harus panasi teman-teman ini ya. Kita harus panasi dulu media ininya, apanya, kawat lasnya teman, kawat las kuningannya kita panasi sedikit ya, baru kita celupkan ke pijar tersebut teman-teman ya. Cukup sedikit aja teman-teman, nggak perlu banyak ya. Setelah itu baru kita panasi media yang mau kita las teman-teman ya. Kita panasi media yang mau kita las sesuai dengan tingkat keinginannya teman-teman ya. Jadi ini itulah sifat yang tadi kita jelaskan. Maka ini harus sedikit agak
agak panas ya teman-teman ya, agak sedikit tinggi tekanan panasnya teman-teman ya, agar bisa menyatu dengan media yang jelas teman-teman ya. Oke, setelah itu baru kita tempelkan kawat las kuningan tersebut teman-teman ya. Ya, perhatikan teman-teman bagaimana caranya biar kita lebih memudahkan. Ya, ini sudah lengket teman-teman. Kita nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi cukup kita tempel sedikit ini ya, baru kita ratakan teman-teman ya, kita ratakan itu sampai ke samping ya, yang sebelah sini gitu juga teman-teman ya. Kita tempel lagi, baru kita ratakan. Ya, kayaknya ini udah selesai teman-teman ya. Kayaknya ini udah selesai. Tinggal sebelahnya ya. Sebelahnya jika memang perlu dirapikan lagi, nanti dirapikan lagi teman-teman ya. Tapi ini hanya sekedar untuk praktek agar teman-teman tahu bahwa pengelasan kuningan itu tuh tidak terlalu sulit teman-teman ya. Ya, jadi bisa teman-teman perhatikan ya. Bisa teman-teman perhatikan ini hasil dari lasan kita tersebut teman-teman ya. Ya. Ini cukup bagus ya, cukup rapi teman-teman ya, cukup rapi teman-teman. Jadi padahal media ini teman-teman ya, media ini sangat tebal teman-teman ya. Ini yang sebelahnya teman-teman ya, alhamdulillah sedikit, masih ada sedikit lagi ya. Ini bisa kita rapikan, nanti kita rapikan, tapi tidak kita tampilkan lagi teman-teman. Yang pasti inilah cara pengelasannya untuk media kuningan teman-teman ya. Oke, yang kedua teman-teman ya, kita praktekkan untuk pengelasan benda yang tipis ya, bahan yang tipis ya. Bahan yang tipis ini uperteng ya, bekas potongan uperteng teman-teman ya, bekas potongan uperteng. Jadi kita akan mengelas pakai tembaga teman-teman. Maka dari tadi kita sarankan jika yang berbahan tebal, kita harus rekomendasikan dengan kuningan teman-teman ya. Apabila berbahan media yang berbahan tipis teman-teman, kita rekomendasikan dengan kawat tembaga teman-teman. Oke, ini akan kita praktekkan teman-teman ya. Perhatikan bagaimana caranya supaya teman-teman tidak gagal paham teman-teman ya, supaya memudahkan kita untuk bekerja. Oke, ini tidak kita jepit lagi teman-teman ya, kita tidak jepit lagi ya. Sebenarnya ini tidak perlu, tapi dikasih pun nggak jadi masalah. Pijarnya teman-teman ya, pijarnya sekalipun kita tidak kasih nggak jadi masalah, karena di sini produk ini sudah ada plugnya ataupun pijarnya sudah ada di sini teman-teman. Oke, pertama-tama sama halnya dengan kuningan teman-teman ya, kita setel dulu apinya teman-teman ya. Ya. Nah, penyetelan api untuk kawat tembaga teman-teman, kita tidak boleh terlalu keras teman-teman ya, terlalu kencang ya, terlalu kuat teman-teman. Jadi kita harus ukur sebagaimana kita ketika kita menyolder timah teman-teman ya. Tapi tingkat pemanasannya lebih tinggi sedikit daripada timah itu aja teman-teman ya. Jadi sedikit aja kita buka anginnya ya. Ini kita kecilkan lagi teman-teman ya. Kita kecilkan lagi gini ya. Nah, jadi apinya ini nggak perlu kita ini. Jadi yang kedua ya, cara kita mengelas ke medianya itu tuh, medianya tuh jangan terlalu panas teman-teman ya. Jadi cukup hawa ujungnya saja yang kita tempelkan teman-teman ya. Begini caranya teman-teman ya. Ya, kita goyang-goyang, jangan terlalu ini teman-teman ya, jangan terlalu panas. Setelah itu baru kita tempel kawat las ini teman-teman, kawat tembaga ini teman-teman. Jadi kalau kawat tembaganya sudah, nah ini teman-teman ya, nah tinggal kita meratakan teman-teman. Jangan kita tempelkan yang mata apinya teman-teman, tapi cukup hawa panasnya aja teman-teman ya, cukup ujungnya aja teman-teman. Jadi teman-teman ya caranya ya. Nah, jadi kita tempel ya, mana yang mau kita las kita tempel ini ya teman-teman. Udah teman-teman lihat ya, nah kan mudah kan. Nah, jadi kita mau menyambung mudah teman-teman ya. Jadi enggak
nggak membutuhkan banyak bahan teman-teman ya. Jadi cukup ujung-ujungnya aja gini sudah. Seandainya kita mau menyambung, mau menempel sesuatu teman-teman ya, mau menempel sesuatu, ini sangat mudah teman-teman ya, nempel sesuatu. Ya coba kita praktekkan lagi di sebelahnya teman-teman ya, praktekkan ya. Ini, jadi ini tanpa pijar teman-teman, tanpa pijar ya. Kalau untuk ke media kuningan tanpa pijar nggak jadi masalah. Oke, ini sudah langsung menempel teman-teman ya, langsung menempel. Mau kita sambung ke sini bisa teman-teman ya. Ya, sambungkan langsung lagi, panasi lagi, bakar dikit, nah, ya. Oke. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini hasilnya teman-teman ya, hasilnya sangat bagus teman-teman ya. Iya, ini kalau untuk menyambung kayak upertank ya, upertank kita potong, modifikasi ataupun kita olah, kita rakit ya teman-teman ya. Ini lebih kita rekomendasikan kita sebaiknya memakai ini teman-teman. Jadi supaya jangan berulang-ulang lagi ketika kita membongkar, ketika kita mencuci radiator tersebut, nanti dia tidak akan terpisah lagi dari sini teman-teman ya. Ini buktinya teman-teman ya. Ini sengaja kita bikin praktek kita yang berbahan ini teman-teman, karena di sini mungkin dulu ya teman-teman ya, dulu dia tidak memakai penyambungan ini ya, penyambungan ini antara upertank ke upertank. Pada saat dia merakit, dia tidak memakai pakai kawat tembaga teman-teman ya, tapi dia memakai timah teman-teman. Alhasil apabila kita membongkar upertank ya, mencuci radiator, maka ketika kita memanasi, mengambil ataupun membuang timah-timah yang menempel di bodi radiator, di bodi pipa ply-nya teman-teman ya, secara otomatis ini timah-timah akan meleleh teman-teman, timah-timah. Tapi kalau kita memakai berbahan tembaga teman-teman ya, dia tidak akan meleleh teman-teman, karena dia sedikit di bawah kuningan. Jadi dia harus membutuhkan tegangan api sedikit tinggi dibandingkan timah teman-teman ya, sedikit untuk tingkat pemanasannya, baru dia bisa meleleh teman-teman ya. Kalau dia masih standar untuk pelelehan timah, dia masih belum meleleh teman-teman ya. Makanya itu kita sarankan agar kita memakai kawat tembaga teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa kita jelaskan teman-teman ya. Kita bukan menggurui, kita bukan seakan-akan sudah sebagai orang profesional, bukan teman-teman. Kita di sini juga sama-sama belajar ya, sama-sama berbagi pengalaman. Cuman niat kami di sini nih, apabila kita memiliki ilmu, semoga kita bisa bermanfaat, semoga ilmu kita yang kita punya bisa bermanfaat bagi orang lain, bahwa semoga juga ya ilmu yang kita kasih tahu ataupun yang kita kasih dalam tutorial ataupun dalam video ini teman-temannya bisa menjadi amal jariah buat kami teman-temannya, buat saya sendiri teman-temannya. Oke, jangan lupa supportnya teman-temannya, like, komen, subscribe teman-temannya. Yang pasti harus kita share kepada teman-teman kita teman-teman, karena ya share itu tidak berbayar teman-teman ya, kita berbagi ilmu terhadap teman-temannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.